Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pot to Dead episode yang kedua. Hari ini saya bersama Pak Fikri. Nah ini perkenalkan sendiri Pak Fikri. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rafiuddin. Saya adalah instruktur kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi di PT Balai Latihan Kerja Tulungagung. Kemarin saya kan sudah masuk di BLK sini melalui seleksi yang panjang, yang mungkin sangat banyak pesaingnya dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek, ya itu sebagian banyak. Ada yang memang sudah ahli di bidangnya yang ikut, kemudian ada lagi yang masih kayak saya, masih kurang-kurang gitu. Bisa diceritakan Pak, latar singkat dari BLK sih. Baik, perusahaan. Jadi BLK itu adalah UPT Balai Latihan Kerja Tulungagung. Itu merupakan bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Oh, jadi punya Dinas Transmigrasi gitu. Ya. Jadi fokusnya itu kalau BLK itu pelatihan saja atau ada yang yang lainnya mungkin? Di BLK itu melayani pelatihan dan pengembangan. Dan pengembangan termasuk nanti penempatan itu nanti juga bisa dibantu dari BLK. Oh iya, berarti setelah lulus dari BLK itu disalurkan tenaga kerjanya. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau daftar nanti ke BLK itu bisa melalui BLK, kemana nanti bisa disalurkan tenaga kerja gitu. Itu teman-teman yang di rumah yang menonton waktu get kita. Ini gini, kita kan belum tahu nih teman-teman sejarahnya seperti apa. Nah ini gimana Pak sejarahnya BLK kok bisa ada di Tulungagung? Jadi, pertanyaannya bagus Mas An. Jadi sejarah dari UPT Balai Latihan Kerja Tulungagung itu, jadi sejarah UPT BLK Tulungagung itu berdiri pada tanggal 13 Juni 1982. Jadi UPT BLK Tulungagung itu dibangun di atas lahan sekitar 2 hektar. Ya, jadi dan perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pada saat itu. Tujuan dari UPT BLK Tulungagung adalah memberikan pelatihan keterampilan sesuai kejuruan kepada warga yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan sekitarnya. Nah, di sini saya itu kan kejuruannya di TK, bidangnya TK. Jadi saya mengambil video editor. Nah, ini dari Pak Fikri, di kejuruannya TIK itu ada apa saja Pak? Ya, baik, jadi di kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi UPT Balai Latihan Kerja Tulungagung tahun 2023 itu ada, yang pertama adalah ada Practical Office Advance. Yang kedua adalah video editor. Ya, saya berarti ya. Oke. Sampean itu video editor. Yang ketiga pembuatan desain grafis. Desain grafis berarti desain gambar kayak logo, banner gitu ya. Ya. Yang keempat adalah desainer multimedia muda. Apa itu Pak? Tentang apa itu? Itu membahas tentang multimedia gabungan antara desain dan audiovisual, gabungan belajar macam-macam tentang multimedia. Berarti full tentang multimedianya di situ kayak grafis dan sebagainya. Bukan, ada unsur-unsur desainnya. Oh iya. Ada desainer multimedia muda. Gitu. 4 itu ya Pak? Ya, untuk tahun ini kejuruan TIK membuka 4 jenis kejuruan dan dibagi menjadi beberapa gelombang. Yang telah dilakukan pelatihan tahun ini adalah pembuatan desain grafis sudah jalan 2 gelombang, Practical Office Advance juga sudah berjalan 3 gelombang. 1 gelombang institusional, 2 gelombang adalah pelatihan Mobile Training Unit atau MTU atau pelatihan berbasis masyarakat. Nah ini Pak Fikri, dari teman-teman video editor sebenarnya apa teman baca? Jadi yang dari seorang video editor itu yang pertama ada perangkat lunak penyempitan video.
Jadi siswa video editor harus memiliki pengetahuan tentang perangkat lunak pengeditan seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan lain sebagainya. Siswa pelajari fungsinya, bagaimana cara mengedit menggunakan perangkat lunak itu secara efektif. Kemudian penggunaan alat pengeditan seperti surat video editor, juga mempelajari bagaimana cara menguasai berbagai alat pengeditan, termasuk memotong klip, menggabungkan klip, mengatur urutan klip, dan mengubah durasi klip. Mereka atau siswa itu juga harus mempelajari teknik-teknik editan lanjutan seperti transisi, efek visual, penyesuaian warna, dan pengaturan audio. Kemudian yang dipelajari lagi yaitu komposisi dan framing. Siswa video editor juga mempelajari prinsip dasar komposisi dan framing dalam pembuatan video. Sebenarnya juga banyak ya Pak yang dipelajari dari video editor ini. Kurang lebih lamanya ada 1 bulan lebih ya. Kemarin saya kan masuknya itu bulan 5, sekarang sudah bulan 7. Banyak yang dipelajari. Masih ada lagi apa? Ya, masih ada lagi, masih ada. Ya. Masih ada lagi teman-teman. Ya, jadi yang dipelajari lagi yaitu komposisi dan framing. Ya. Siswa video editor telah mempelajari prinsip dasar komposisi dan framing dalam pembuatan video. Kita belajar tentang peraturan bagaimana pencahayaan, proporsi, dan cara membuat tata letak visual yang menarik. Dan yang dipelajari siswa video editor yaitu kemampuan storytelling. Siswa pelajari bagaimana supaya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana membuat storytelling, bagaimana menceritakan suatu cerita melalui medium video. Siswa juga mempelajari konsep narasi, pengembangan karakter, penggunaan suara, dan musik untuk menciptakan pengalaman visual yang menarik. Dan yang dipelajari lagi yaitu pengeditan audio. Kemudian siswa akan juga mempelajari tentang pengeditan audio. Seperti siswa belajar tentang bagaimana mengatur suara, kemudian menyesuaikan volume, menghapus noise, dan penambahan efek suara untuk meningkatkan kualitas audio dalam video. Siswa juga belajar tentang format dan resolusi video. Jadi seorang siswa video editor juga mempelajari format resolusi video yang digunakan dalam produksi video. Siswa juga harus tahu bagaimana mengoptimalkan video untuk platform yang berbeda seperti web, televisi, atau bioskop. Kemudian siswa juga mempelajari kolaborasi dan manajemen proyek. Siswa video editor nanti dipersiapkan untuk bekerja dalam tim dengan produser, sutradara, dan anggota kru yang lainnya. Oleh karena itu, siswa perlu mempelajari keterampilan berkolaborasi dan manajemen proyek untuk bekerja secara efisien dan efektif. Siswa juga dibekali dengan pemahaman dunia industri media. Jadi siswa harus memiliki pemahaman tentang industri media dan tren terkini. Siswa harus mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi, peralatan, dan gaya pengeditan video untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi itu Mas Aan yang dipelajari siswa video editor. Sebenarnya ada banyak aspek lain yang terkait dengan profesi ini, dan video editor juga harus terus belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Itu Mas Aan. Ya, terima kasih Pak. Itu banyak lagi tadi penjelasannya. Nah, sebenarnya Pak, fasilitas peserta yang diperoleh itu apa sih? Ketika sudah masuk di PLK. Jadi fasilitas yang bisa digunakan siswa video editor ketika pelatihan adalah komputer dengan spesifikasi tinggi, bisa untuk edit video. Kemudian siswa juga mendapatkan fasilitas flash disk. Ya, dapat flash disk. Ada juga headphones. Headphone untuk mendengarkan audionya ketika pengeditan. Ada juga wifi untuk internet. Full wifi internet. Kemudian seragam. Siswa mendapatkan seragam. Ya, seragam. Seragam untuk siswa APBN mendapatkan 3 seragam. Ya, 3 seragam. Ada merah,
biru sama olahraga. Ada juga siswa mendapatkan alat tulis. Ya, masih dapat alat tulis, pulpen, petulat penggaris, ya satu paket itulah. Itu sama tasnya sekalian kayak ya persis. Memang sekolah ya kita, jadi masuk ke sekolah mendapatkan fasilitas itu. Siswa juga mendapatkan makan siang 1 kali sehari. Ya, makan siang masih ada lagi makan siang. Nah, teman-teman kalau nggak daftar itu, ya sayang. Teman-teman silakan join ke UPT BLK. Ada satu hal lagi yang belum Ada lagi masih ya? Ya. Oke, Ada uang transport. wah iya masih Itu ada yang paling uang menarik. transport. Pokoknya fasilitas full istimewa gitu ya Pak. Nah, dari teman-teman yang di rumah itu bisa daftar di UPT BLK, belajar apa saja di sini. Dipantau terus di Instagramnya UPT BLK Tulungagung. Nah, ini sebelum kita akhiri Pak, ya mungkin ada kata-kata yang mungkin bisa membuat pesan-pesan dari teman-teman yang ada di rumah atau yang serta semua di sini. Jangan pernah meragukan potensimu. Setiap dari kalian memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Berikan yang terbaik dan tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kalian. Ingatlah bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Kalian sedang berada di sini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kalian. Manfaatkan setiap peluang yang ada dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Tantangan dan kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan menghadapi kesulitan. Itulah cara kalian akan tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kalian. Percayalah pada proses. Setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat menuju impian kalian. Jangan terburu-buru, tetapi tetaplah gigih dan konsisten dalam usaha kalian. Keberhasilan bukanlah hasil dari satu hari, tetapi merupakan hasil kerja keras yang berkelanjutan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kolaborasi. Belajarlah untuk bekerja sama dengan teman-teman kalian, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung. Kalian akan melihat bagaimana kerjasama dapat memperluas wawasan dan menciptakan kesempatan yang tak terduga. Selalu pertahankan semangat positif. Terkadang perjalanan menuju tujuan bisa menjadi sulit, tetapi jangan biarkan hal itu menghentikan kalian. Jadilah orang yang optimis, percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan mengatasi batasan diri. Jadi, jadilah teladan bagi orang lain. Dalam hidup ini, kalian tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang di sekitar kalian. Buatlah perbedaan dengan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kalian lakukan. Jangan lupa untuk bersyukur, hargai setiap peluang yang kalian dapatkan, setiap ilmu yang kalian peroleh, dan setiap pertemanan yang kalian bangun. Hidup adalah anugerah, dan dengan bersyukur, kalian akan mampu melihat keindahan dalam setiap momen. Itu kata-kata inspirasi saya, Mas Aan. Oke, terima kasih Pak. Ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman. Kita lanjut ke What to Date episode yang ketiga. Cukup itu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke, sudah Pak. Terima kasih.